Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Horul Anam dengan NPM 2030400096. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang analisis I/O dari virtual reality ya. Tapi sebelum kita masuk ke topik pembicaraan, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih itu virtual reality ya. Jadi virtual reality itu berasal dari bahasa Inggris ya. Ada dua suku kata di sana. Ada virtual yang artinya mendekati atau kemiripan, yang kemudian ada reality itu artinya adalah kenyataan. Jadi dapat disimpulkan bahwa VR atau virtual reality itu adalah mendekati kenyataan. Dengan adanya VR, manusia bisa bereksplorasi dan bisa bereksperimen dengan lingkungan 3 dimensi yang diciptakan oleh VR tersebut tanpa harus takut resiko yang ditimbulkan dari eksperimen tersebut ya. Jadi bisa melakukan eksperimen tanpa mengalaminya secara langsung ya. Jadi secara virtual. Oke, yang selanjutnya, keuntungan apa sih yang didapat jika menggunakan VR tersebut ya? Yang pertama, di sini kita akan bisa latihan atau training ya secara virtual ya. Dengan adanya VR ini kita bisa serasa masuk ke dalam dunia tersebut ya, dunia yang dibuat oleh VR. Seperti pada gambar di sini ada seorang pilot yang sedang latihan menerbangkan pesawat tempur menggunakan VR. Jadi si pilot tidak harus berada di pesawat tempur yang nyata dan terbang asli ke langit ya. Jadi hanya dengan VR dan dengan alat bantunya dia bisa belajar menerbangkan pesawat tanpa harus takut dari jatuh ya, tanpa harus takut jatuh dari ketinggian jika misalnya ada kendala-kendala yang tidak diinginkan ya. Yang selanjutnya, dengan adanya VR kita bisa melakukan rapat dengan simpel ya. Dengan VR itu kita tidak harus datang ke tempat rapatnya. Setiap anggotanya hanya perlu menggunakan VR ya, hanya perlu penggunaan VR yang terhubung ke dalam server sehingga para anggota bisa melihat anggota-anggota yang lain tanpa harus berada di tempat yang sama ya. Dengan adanya VR ini, hal tersebut bisa direalisasikan. Dan keuntungan yang ketiga, seperti yang sudah tadi saya jelaskan, bahwa dengan adanya VR ini tidak harus pergi ke tempat yang dituju, tidak harus berada di tempat yang diperlukan, dan tidak harus menggunakan alat yang semestinya dibutuhkan. Seperti tadi, latihan pesawat, pilot tidak harus berada di pesawat, meeting tidak harus berada di kantor, bisa di rumah. Nah, dengan VR itu sehingga bisa menghemat waktu dan menghemat biaya karena adanya VR. Oke. Setelah kita mengetahui beberapa manfaat ya dari adanya VR, lalu bagaimana sih cara bekerjanya? Nah, untuk VR yang standar, dia akan menggunakan smartphone sebagai sumber dari videonya dengan menggunakan sensor accelerometer, gyroscope, ambient light, proximity, dan digital compass. Sensor tersebut berguna untuk mengatur smartphone sehingga kemanapun arah kita melihat ya, atas, bawah, kanan, kiri, pokoknya kemana saja arah kita melihat, smartphone akan bekerja dengan ekstra agar video dan audio yang dihasilkan sesuai dengan arah kepala kita melihat ya. Ya, jika misalnya kepala kita ke depan, ada suara dari kanan, nanti audionya harus ada dari kanan dan ada efek-efek yang dari kanan ya. Jika yang ada di depan, audionya juga harus menyesuaikan bahwa suara tersebut itu dari depan dan harus ada efeknya dari depan, efek videonya ya. Oke. Sekarang kita langsung masuk ke topik pembicaraan yang utama ya. Sekarang kita masuk ke topik utama dari presentasi kali ini ya. Jadi topik utamanya itu adalah analisis ya, input dan output. Kita mulai dari bagian input terlebih dahulu. Input apa saja sih yang dibutuhkan oleh VR ini ya? Jadi untuk inputnya sendiri itu adalah tegangan analog dari sensor-sensor yang dikeluarkan dari smartphone yang kemudian diproses pada kernel pada smartphone dan selanjutnya akan diteruskan ke prosesor untuk proses yang selanjutnya. Nah, setelah proses sudah berhasil, dia akan dikirimkan ya ke proses yang selanjutnya. Selanjutnya, analisis yang kedua.
setelah datanya berhasil masuk ke prosesor, sebenarnya itu data apa ya? Jenis data yang gimana itu? Gimana bisa masuk ke prosesor? Nah, di sini kita akan analisis. Jadi, data yang berhasil diinputkan dari sensor ya, berhasil dikeluarkan oleh sensor dan berhasil masuk ke prosesor, itu adalah data tegangan analog yang ketika sudah sampai prosesor, tegangan ini akan ditranslate, akan dirubah menjadi kode biner ya, atau lebih dikenal dengan kode ASCII ya, ataupun juga diubah ke kode heksadesimal dan bisa lebih dikenal juga dengan Unicode. Nah, setelah berhasil ditranslate menjadi kode ASCII atau Unicode, prosesor akan mengatur output yang dihasilkan berdasarkan data inputnya agar efek realitas dari VR ini lebih terasa ya. Ketika prosesornya sudah berhasil mengatur output dan sesuai, kemudian dikirimkan ke sistem operasi untuk proses yang lebih lanjut agar data bisa dilihat oleh manusia. Nah, setelah sistem operasi berhasil memprosesnya, data pun dikirimkan ke aplikasi-aplikasi yang bersangkutan untuk menampilkan output dari data yang telah diproses. Nah, selanjutnya data apa yang berhasil di-outputkan dari si VR tersebut ya, dari smartphone-nya. Nah, setelah tadi diinputkannya itu tegangan-tegangan doang, tegangan analog. Nah, sekarang setelah keluar, dia jadi data apa? Data yang dihasilkan dari VR ini ada dua macam. Yaitu ada, ada dua tipe. Iya, bukan dua tipe. Pokoknya ada dua lah. Ada yang satu ada video, dan satunya lagi adalah audio. Nah, kemudian kita masuk ke analisis yang terakhir, yaitu representasi dari data yang telah berhasil di-outputkan. Kita mulai dari video terlebih dahulu ya, karena data ini adalah data yang terpenting bagi VR ya. Karena tanpa adanya video, VR ya nggak jadi VR ya, karena kalau nggak ada video, manusia bisa lihat apa tanpa adanya video tersebut ya. Oke, untuk video yang tersendiri memiliki dua cara untuk menampilkannya ke si pengguna ya, si usernya, ke manusia. Cara yang pertama itu adalah dengan streaming video. Jadi, videonya itu disimpan di server, kemudian si user itu harus terhubung ke internet untuk mengakses video tersebut. Nah, setelah berhasil diakses videonya, nanti si server akan mengirimkan data videonya ke komputer ya, atau ke perangkat dari pengguna agar bisa dilihat oleh si pengguna di depan mata si pengguna tersebut tanpa harus melihatnya di komputer server ya. Nah, untuk video streaming tersendiri, contohnya bisa menggunakan YouTube ataupun Netflix ya. Nah, cara yang kedua, ini adalah cara yang paling mudah, yaitu dengan lokal data ya. Karena dengan lokal data, kita nggak harus si user itu pengguna tidak harus connect ke internet ya, asalkan dia punya file videonya tersendiri ya. Kalau nggak punya file video ya nggak bisa nonton apaan. Nah, kalau udah ada file videonya bisa ditonton langsung, nggak usah ada koneksi internet. Lebih mudah ya, lebih gampang. Oke, sekarang kita analisis lebih dalam mengenai video ya. Untuk video itu memiliki unsur-unsur yang sangat berperan penting untuk membangun dari video tersebut ya. Tanpa adanya unsur ini, video tidak akan jadi video ya. Karena unsur itu ya harus ada ya. Kalau nggak ada ya nggak akan jadi. Jadi unsur yang pertama itu adalah durasi atau waktu nih ya. Biasanya kan 1 menit, 2 menit, 3 menit ya. Atau jam ya, pokoknya itu durasi lah. Waktu dari video itu berlangsung berapa lama ya. Nah, kemudian ada frame rate. Frame rate itu berapa gambar per detik ya. Jadi dalam 1 detik itu ada berapa gambar yang berhasil ditampilkan ke layar ya. Semakin besar frame rate-nya, layarnya akan semakin bagus, gerakannya akan semakin halus, tapi ukuran videonya juga bakal semakin besar. Nah, yang selanjutnya ada frame size. Untuk frame size ini adalah sama dengan resolusi ya, bisa. Misalnya ada Full HD itu resolusinya 1920 x 1080 atau HD dengan resolusi 1280 x 720 ya. Itu resolusi HD. Kemudian yang terakhir di sini ada color depth ya. Color depth itu adalah ketajaman warna. Jadi semakin banyak bitnya, warnanya akan semakin cerah ya dihasilkan. Nah, semakin kecil bitnya,
warnanya bahkan jelek ya. Kalau ya misal kalau semakin kecil dan kecil itu warnanya cuma hitam putih, nggak akan ada warna lain ya. Oke, selanjutnya untuk mengetahui ukuran dari file video, kita bisa mengkalikan ya, dikalikan semua unsur-unsurnya ya, mulai dari durasi, frame rate, frame size, dan color depth. Itu dikalikan semua, nanti bakal ketahuan berapa ukuran file video dari unsur-unsur tersebut ya. Misalnya, di sini sudah ada sebuah file video berdurasi 47 menit 35 detik dengan 25 fps dan resolusinya itu 1024 kali 768 dengan bitnya itu 24. Kita dapatkan data-datanya dulu ya. Yang pertama, kita mendapatkan data dari color depth-nya ya, ketajaman warnanya itu 24 bit, kemudian durasinya itu 47 menit 35 detik atau dikonversikan ke dalam detik itu 2855 detik ya. Untuk frame rate-nya sendiri 25 fps dan frame size atau resolusinya itu adalah 1024 dikali 768 sama dengan 786.432 ya. Itu adalah frame size-nya segitu. Nah, sekarang kita kalikan semua data-data yang sudah didapatkan. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ukuran filenya itu akan seperti ini ya. Pertama, kita kalikan durasinya. Durasinya 2855 dikali 25 itu adalah frame rate-nya dikali 786.432 itu adalah resolusinya dan dikali 24 itu adalah color depth-nya. Dan setelah mengkalikan angka-angka tersebut ya, data-data tersebut bisa didapatkan angka 1.347.158.016.000 bit ya. Nah, kemudian kita permudah lagi dengan menghitungnya ke mega itu juta ya. Jadi bisa mendapatkan hasilnya itu 1.347.156,1 megabit ya, bukan byte. Nah, jika dikonversikan lagi ke dalam byte, itu akan menghasilkan 168 megabyte ya. Itu udah kecil dan bisa dikecilkan lagi dengan dibagi 1000 ya. Jadi hasilnya itu, hasil akhir dari ukuran file videonya itu adalah 168 GB ya. Jadi untuk sebuah file video berdurasi 47 menit 35 detik, frame rate-nya 25 fps, resolusinya 1024 kali 768 dan color depth-nya itu 24 bit, dia akan berukuran 168 GB. Gede banget kan? Ya itu dia. Itu masih 25 fps. Gimana kalau yang 30 fps, 60 fps, 120 fps, 240 fps, itu lebih gede lagi. Dan sekarang juga udah ada itu belum SD ya. Belum SD itu. Kalau SD kan 1270, ini masih 1024, belum SD. Belum yang SD, Full HD, Quad HD, 2K, 4K, 8K, nah, itu udah ukurannya udah gede banget ya. Nah, karena ukuran video itu besar, maka cara untuk mengurangi ukurannya adalah dengan mengurangi salah satu atau semua unsur dari video tersebut ya. Bisa mengurangi durasinya, tapi jelas jadi lebih pendek durasinya ya, jadi nggak panjang durasinya. Bisa mengurangi frame rate-nya, tapi semakin kecil frame rate nanti bakal patah-patah videonya. Bisa mengurangi resolusi, tapi nanti bakal blur ya, kurang gitu, nggak jelas videonya. Bisa mengurangi juga color depth-nya nanti, tapi si gambar ya, kualitas warnanya itu jelek ya. Bisa dipilih sendiri mau yang bagus tapi ukurannya gede, atau mau yang jelek tapi ukurannya kecil. Oke, sekarang kita masuk ke data kedua yang di-outputkan ya, atau dihasilkan oleh VR. Itu adalah audio. Audio itu bisa didengar oleh manusia dengan cara mengubah sinyal digital dari smartphone menjadi analog untuk di-outputkan melalui speaker agar didengar oleh manusia ya. Seperti ini. Sehingga ya VR bakal lebih terasa realistis lagi ya dengan adanya
tambahan ya dengan adanya tambahan dari audio tersebut ya. Nah, untuk file audio sendiri tidak sebesar file video ya seperti tadi, karena unsur-unsurnya juga ya sama jumlahnya tapi ukurannya lebih kecil ya. Oke, kita mulai ke unsur-unsur dari audio ya. Yang pertama itu adalah rate ya. Biasanya diberi belakangnya ya ekstensinya itu kHz ya, kilohertz. Karena biasanya ya gede kilohertz, nggak mungkin satunya hertz. Satunya hertz, tapi menggunakan kilo ya karena ribuan jumlahnya. Kemudian ada durasi sama seperti video tadi, panjang dari audionya. Nah, kemudian ada resolusi. Untuk resolusi ini adalah ketajaman dari suaranya ya, apakah kresek-kresek atau jernih, enak dengar gitu. Dan yang terakhir ada channel ya. Channel itu ya channel ya, jumlah channelnya. Misalnya ada mono, kalau mono itu berarti 1 channel, kalau stereo itu 2 channel, kalau surround itu 7 channel ya. Jadi kalau surround itu bakal sekeliling ada ya, atas bawah kanan kiri depan belakang ada semua. Kalau stereo itu kanan kiri, kalau mono itu satu arah, kalau kanan doang, kalau kiri doang, kalau depan doang udah. Oke, untuk mendapatkan ukuran dari file video ya, untuk mengetahuinya kita bisa mengkalikan juga semua unsur-unsur dari file audio tersebut ya. Di sini kita bisa mengkalikan rate, duration, resolution, dan jumlah dari channelnya. Bisa dikalikan semua sehingga bisa menghasilkan ukuran dari file videonya. Misal di sini ada sebuah contoh, sebuah file audio stereo berdurasi 1 menit 40 detik yang berjalan pada 44,1 kHz dan beresolusi 16 bit. Nah, sekarang kita dapatkan dulu data-datanya dan bisa dihasilkan dengan data rate-nya itu adalah 44,1 kHz atau bisa dikonversikan menjadi 44.100 Hz ya. Dengan video durasinya 1 menit 40 detik atau sama dengan 100 detik ya. Dan resolusinya itu adalah 16 bit, dan yang terakhir adalah jumlah channelnya itu 2 karena stereo. Nah, sekarang kita kalikan semua unsur-unsurnya sehingga bisa menghasilkan ukuran dari file videonya. Yang pertama, 44.100 itu adalah rate-nya, dikali 100 itu adalah durasi, dikali 16 itu adalah resolusi, dan dikali dengan 2 itu adalah channel. Jadi bisa menghasilkan 141.120.000 ya, bit ya. Jika dikonversikan menjadi byte itu sama dengan 17.603.000 byte ya. Dan bisa dikecilkan lagi menjadi 17,63 megabyte. Jadi lebih kecil dari ukuran video ya. Jadi mungkin cukup sekian untuk analisis input output dari virtual reality ya. Saya Khairul Anam mohon undur diri, sampai jumpa di lain waktu. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.